Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi kebakaran melanda sebuah gedung perkantoran yang berlokasi di Jalan Perjuangan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Akibatnya seluruh karyawan dan pengunjung berhamburan keluar gedung. Udah ditutup ya, yang pintu masuk itu. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari atas gedung perkantoran The Food Hall, Jalan Raya Perjuangan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Seluruh karyawan dan pengunjung berhamburan keluar area gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian berjibaku mengeluarkan asap pekat dari dalam gedung untuk memudahkan pemadaman dengan menggunakan alat bantu pernafasan menuju sumber api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik pada bagian panel listrik di lantai 3 gedung. Saya ngobrik, istirahat keluar, tiba-tiba udah ada asap. Diberi info katanya dari lantai 2, area gym, Osborn. Jadi pas abang lagi mau istirahat, ada asap gitu bang? Iya, kalau untuk bicara ke dalam saya nggak tahu. Kok titik api sudah diketemukan, yaitu hanya panel di lantai 3. Jadi dari lantai 1, 2 kita harus menerobos asap karena asapnya sudah menyebar sampai ke atas lantai 4. Tapi saya pastikan tidak ada penyebaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dan 80 personil dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap sindikat perampok toko jam tangan mewah di Pantai Indah Kapuk, Tangerang, Banten. Satu pelaku beraksi seorang diri merampok 18 jam tangan senilai 12 miliar rupiah, sementara 3 lainnya berperan sebagai penadah. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku HK sempat mendatangi toko sebanyak 2 kali untuk survei terlebih dahulu. Kemudian saat melaksanakan aksi perampokan, pelaku awalnya berpura-pura sebagai pembeli. Setelah memantau situasi, pelaku langsung mengancam para karyawan toko dengan senjata tajam dan mengikatnya. Pelaku lalu membawa kabur 18 jam tangan mewah senilai 12,85 miliar rupiah dan menyerahkannya ke 3 rekannya untuk dijual. Nama HK masuk ke dalam toko Prestige Time dengan berpura-pura menjadi seorang customer. Setelah beberapa saat memantau situasi dan diketahui kondisi ruko khususnya di lantai 1 toko dalam keadaan sepi, maka tersangka HK mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau tersebut kepada 2 orang karyawan yang ada di dalam toko khususnya di lantai 1. Kemudian tersangka HK menyuruh kedua orang karyawan tersebut untuk masuk ke dalam fitting room. Selanjutnya, tersangka HK mengambil handphone milik karyawan, kemudian melakukan ataupun mengikat tangan para karyawan dengan menggunakan kabel ikan diri dengan membawa hasil kejahatan berupa 18 unit jam tangan mewah yang mana berdasarkan laporan polisi ke 18 jam tangan tersebut diperkirakan bernilai 12,85 miliar. Kemudian modus operandi daripada tersangka melakukan kejahatan berupa perampokan tersebut yaitu pada awalnya tersangka HK
ternyata sudah mendatangi toko tersebut sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 18 Mei 2024, kemudian yang kedua pada tanggal 25 Mei 2024. Adapun maksud kedatangan tersangka ke toko tersebut adalah melakukan survei terhadap lokasi dan datang sebagai ataupun berpura-pura sebagai customer. Ya, perampokan toko jam tangan mewah terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kota Tangerang. Pelaku merampok seorang diri dengan senjata tajam. Beginilah rekaman kamera CCTV. Detik-detik perampokan toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kota Tangerang. Pelaku yang beraksi seorang diri mengancam 3 pegawai toko dengan senjata tajam. Pelaku mengarahkan pegawai toko tersebut ke sudut ruangan. Pelaku kemudian menuju toko jam tangan mewah di lantai 2. Lagi-lagi dengan senjata tajam, ia mengancam salah satu pegawai wanita dan memaksanya untuk membuka etalase jam tangan mewah. Korban terpaksa menyerahkan 18 unit jam tangan mewah senilai 14 miliar rupiah. Tiara Pak. Hendra kan? Namamu Hendra kan? Usai rekaman CCTV tersebar, tim Opsnal Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menggerebek kediaman pelaku perampokan toko jam tangan mewah tersebut. Pelaku berinisial HK diringkus di sebuah hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Pelaku tak bisa berkutik saat dikepung petugas. Dari penggeledahan, petugas menemukan 12 jam tangan mewah hasil perampokan, serta barang bukti pakaian dan senjata tajam yang digunakan untuk beraksi. HK dan barang buktinya saat ini diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, buntut pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas, razia kendaraan bermotor digelar di Pati, Jawa Tengah. Hasilnya puluhan kendaraan tanpa surat lengkap atau bodong ditemukan di 2 desa di Kecamatan Sukolilo. Razia kendaraan bermotor digelar di Kecamatan Sukolilo, lokasi tewasnya bos rental, usai dikeroyok warga. Razia digelar tim gabungan dari Dirkrimsus Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati guna mencari para tersangka kasus pengeroyokan. Meski tidak menemukan keberadaan pelaku lain, namun polisi berhasil mengamankan 33 motor dan 6 mobil yang tidak memiliki dokumen resmi atau bodong. Puluhan kendaraan ini dibawa untuk ditelusuri kelengkapan dokumennya. Bahkan kemungkinan besar Kecamatan Sukolilo merupakan kecamatan yang diduga awal sebagai kecamatan yang ada kelompok yang melakukan pengumpulan kendaraan bermotor tidak resmi, bisa dikategorikan penada. Akan tetapi ada beberapa titik juga yang menjadi sasaran kita melakukan kegiatan didik terhadap beberapa kendaraan bermotor yang memang tidak resmi dokumentasi. Selain itu, polisi juga memberikan batas waktu 1 minggu kepada terduga pelaku untuk segera menyerahkan diri. Keluarga terduga pelaku juga diingatkan untuk tidak menyembunyikan anggota keluarga mereka yang diduga terlibat dalam pengeroyokan bos rental mobil. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, ada Kombes Pol Satake Bayu. Selamat sore Pak Kombes Pol Satake, apa kabar? Ya, selamat sore Mbak Safa, kabar baik, alhamdulillah. Baik, Pak, dari informasi yang kami terima terkait razia besar-besaran yang dilakukan di Pati, dari 33 kendaraan yang terjaring, 23 diantaranya ditemukan di satu rumah selayaknya showroom. Benarkah demikian, Pak? Ya, jadi dari hasil kegiatan kemarin, di satu sisi mencari pelaku yang belum tertangkap,
kemudian menyisir juga rumah-rumah masyarakat yang memiliki kendaraan yang diduga tidak dilengkapi dengan surat-surat, karena dapat informasi bahwa wilayah di sana banyak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen. Oleh karena itu, tim menyisir rumah-rumah. Diduga ada beberapa rumah yang memiliki kendaraan yang di showroom lah, dianggap showroom atau tempat penampungan. Di lokasi tersebut ditemukan totalnya memang 33 motor dan 6 mobil. Dan sekarang pemiliknya sedang dimintai keterangan di Polresta Pati untuk menyampaikan terkait tentang kendaraan tersebut. Apakah ini merupakan bagian dari sindikat curanmor, Pak Satake? Itu masih didalami ya, apakah kendaraan-kendaraan tersebut didapat dari hasil tindak pidana maupun yang lainnya. Ini sementara penyidik masih melakukan pendalaman kepada pemilik kendaraan tersebut. Baik, hingga kapan razia besar-besaran ini dilakukan di wilayah Pati? Ya, anggota masih ada di lapangan tentang pencarian baik pelaku maupun kendaraan yang kebetulan juga diduga tidak ada dokumen. Sementara mereka masih di lapangan. Baik Pak Satake, di media sosial banyak warganet yang menyebut bahwa kawasan di Pati ini ada daerah yang diduga merupakan sarang dari pelaku curanmor. Apakah benar demikian Pak Satake? Nah, ini masih didalami ya, dengan ditemukannya beberapa kendaraan ini, apakah benar tentang situasi wilayah tersebut seperti itu. Baik, oleh karena itu ini kita kan masih pendalaman kepada pemilik kendaraan yang diamankan, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada penyidik. Nanti hasilnya kita sampaikan, Mbak. Baik, selama ini apakah banyak laporan terkait kehilangan kendaraan bermotor yang diterima oleh kepolisian di sana? Kalau yang terkait itu kami belum mendatakan secara maksimal terkait tentang jumlah kendaraan yang apakah ada yang hilang di wilayah sana atau di sana itu hanya sebagai tempat penampungan. Baik Pak Satake, terkait perkembangan pencarian pelaku pengeroyokan bos rental mobil di Pati saat ini, bagaimana perkembangannya Pak? Kira-kira ada berapa orang lagi yang masih buron? Sementara yang sudah diamankan ada 4 tersangka dan hal ini sudah dibawa ke tempat Polresta Pati, dan yang belum masih kita lakukan penyelidikan ya, pencarian, dan juga anggota sudah menyampaikan kepada keluarganya dan diberi warning agar 1 minggu ini supaya menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik, terima kasih Kombes Pol Satake Bayu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sementara itu, pemeriksaan tambahan dijalani oleh Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat. Polisi memeriksa akun media sosial Peggy dan mengajukan puluhan pertanyaan kepada Peggy. Polda Jawa Barat kembali memeriksa Peggy Setiawan alias Perong. Pemeriksaan tambahan ini dilakukan untuk mendapatkan bukti pendukung kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam pemeriksaan tambahan ini, polisi mengecek akun Facebook Peggy sekaligus mengajukan 28 pertanyaan. Tim kuasa hukum Peggy beranggapan bahwa pemeriksaan tambahan ini tidak ada relevansinya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mencocokkan pertemanan hingga status media sosial Peggy dari tahun 2015 hingga tahun 2016. Dari akun media sosial Peggy terungkap jika pada 27 Agustus 2016, Peggy tidak berada di Cirebon. Sana ada saya kecurigaan bahwa akun Facebook di 2016 pembicaraan Peggy dengan teman-temannya seolah-olah dicocok-cocokkan bahwa Peggy adalah pelakunya. Seperti status yang dicocok-cocokkan kemarin itu di tahun 2015, makanya kan tidak ada korelasinya dengan tahun 2016, jauh sekali gitu. Seperti itu kan, itu obrolan anak-anak muda biasa, makanya kenapa harus ditarik garis merah bahwa Peggy adalah pelakunya dari status-status tersebut.
Hasil pemeriksaan psikologi hingga akun media sosial Peggy memperlihatkan bahwa alat bukti untuk menjerat Peggy Setiawan sangat lemah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Vina. Pengungkapan kasus ini penting segera terwujud agar tidak ada isu lain yang berkembang di masyarakat dan menimbulkan kecurigaan. Kan kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu. Sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali perkara mereka dan diputus oleh pengadilan. Bahkan negara membayar ganti kerugian, ya. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika itu. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuhnya. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus betul-betul bergerak keras, cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar nanti hipotesis. Pemirsa, gerai Samsat dan booth layanan informasi Bapenda kembali hadir di Pekan Raya Jakarta 2024. Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor hingga diskon PBB sebesar 10% dan beragam hadiah menarik lainnya diberikan bagi pengunjung gerai Samsat dan Bapenda DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta kembali menggelar Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair pada 12 Juni hingga 14 Juli 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Salah satu lembaga yang membuka booth di Pekan Raya Jakarta adalah Gerai Samsat dan booth layanan informasi Bapenda DKI Jakarta. Masyarakat bisa menikmati layanan ini di Anjungan Pemprov DKI Jakarta Hall C1 PRJ Kemayoran dari tanggal 12 Juni hingga 14 Juli 2024. Selain pelayanan yang cepat dan mudah, penghapusan denda PKB, diskon PBB 10%, hingga hadiah-hadiah menarik diberikan bagi pengunjung. Sangat simpel, mudah dan sangat memang praktis sekali. Dan saya juga memang hampir setiap tahun ya hadir dan datang ke sini. Terus juga ya, karena ya mungkin berbeda dengan pelayanan yang lain-lain ya, mungkin agak lambat dan lain. Kalau sini sangat cepat sekali. Bahkan hitungannya tidak sampai 5 menit. Untuk pembayaran PKB pajak kendaraan bermotor di C1 ini BRJ kami tidak mempersyaratkan BPKB. Cukup KTP masih STNK bisa perpanjang hanya untuk pengesahan tahunan. Yang 5 tahun nggak bisa, hanya 1 tahunan. Kemudian kita akan berikan souvenir, ya souvenir menarik dari kita Bapenda untuk setiap pengunjung yang membayarkan pajak kendaraan bermotornya di booth kita di C1 PRJ. Pelayanan publik ini bertujuan untuk memudahkan dan meringankan mengurus pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Kehadiran booth ini diharapkan dapat memberikan pelayanan nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Kembali di iNews sore kali ini bersama saya Aldi Hawari. Pemirsa, usai buka suara dalam kasus Vina pada 8 tahun silam, tim kuasa hukum saksi Liga Akbar mengajukan permohonan perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal itu dilakukan untuk melindungi saksi Liga Akbar lantaran khawatir akan adanya intimidasi dan ancaman. Tim kuasa hukum telah menyiapkan sejumlah berkas untuk pengajuan permohonan perlindungan saksi Liga Akbar ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.
Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah menyebutkan permohonan LPSK untuk dibutuhkan lantaran kesaksian Liga Akbar sangatlah penting dalam pengungkapan kasus Vina dan Eki, serta guna mengantisipasi terjadinya intimidasi terhadap Liga Akbar. Sementara itu, usai membuka suara dalam kasus Vina pada 8 tahun silam, Liga Akbar juga akan memberikan kesaksiannya yang semestinya terkait kasus kematian Vina dan Eki. Ya, karena ini kan kami menganggap klien kami ini riskan lah. Karena ini kan klien kami ini, Liga Akbar ini merubah ataupun mencabut keterangannya sehingga kami perlu adanya suatu perlindungan. Karena bukan hanya perlindungan dari kami selaku kuasa hukum, tapi perlindungan juga dari negara. Karena kita harus menghargai ini saksi sudah mau berkata jujur untuk membuka tabir perkara Vina dan Eki ini. Sebelumnya, 10 orang saksi kasus pembunuhan Vina memohon perlindungan pada LPSK. Namun, LPSK perlu waktu untuk mendalami kasus ini agar bisa memberikan perlindungan secara efektif kepada para pemohon. Atau keterangan yang banyak melalui media itu juga penting menjadi sebuah pertimbangan. Hal lain juga, beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu, karena di saat yang bersamaan saksi-saksi juga harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Hingga kini, LPSK belum memberikan keputusan untuk memberikan perlindungan terhadap 10 permohonan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan terkait dengan permintaan perlindungan Liga Akbar ke LPSK ini, kita akan langsung bahas dengan kuasa hukum Liga Akbar, Bana. Ada juga pengamat kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto, serta Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati. Selamat sore Bapak Ibu. Saya ke kuasa hukum Liga Akbar terlebih dahulu. Baik, Mas Bana. Selamat sore. Ya. Ya, langsung saja Mas Bana. Sebetulnya apakah intimidasi yang didapatkan terhadap Liga Akbar pasca mencabut BAP yang telah diucapkan 2016 silam? Baik, terima kasih Mas Aldi. Berkaitan dengan intimidasi, sebelumnya Liga Akbar sendiri alhamdulillah belum ada intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Tapi menurut hemat kami, LPSK ini memang harus hadir sebagai lembaga pelindungan korban dan saksi. Dan kebetulan juga harus kami sampaikan bahwa permohonan LPSK itu sudah dilayangkan oleh pihak kami sebagai PH atau kuasa hukum Liga Akbar itu per tanggal 13 Juni lalu. Namun dari pihak LPSK sendiri akan memeriksa dan meng-cross-check data dan dokumen tentang permohonan pelindungan saksi terhadap Liga Akbar sendiri. Begitu, Mas Aldi. Ancaman juga tidak ada artinya ya Pak, saat ini hanya mengantisipasi aja ya? Setelah dicabutnya keterangan 2016 lalu, belum ada, dan mudah-mudahan jangan sampai ada. Baik, tapi intinya sudah mengajukan ya ke LPSK. Kalau begitu saya langsung lempar ke Ibu Sri Suparyati. Ini terkait dengan pengajuan LPSK Liga Akbar ini, sebetulnya bagaimana LPSK meresponnya dan sudah berapa banyak orang-orang yang terkaitan dengan kasus Vina dan Eki ini mengajukan perlindungan kepada LPSK? Siapa saja? Iya, kalau berkaitan dengan Liga Akbar ya, kami belum mengecek lebih jauh dan
jika memang sudah dimasukkan per tanggal 13 ya kami harus cek lebih lanjut lagi ya, karena untuk mengajukan sebuah perlindungan itu kan harus ada proses-proses ya, dari soal formil, lalu kemudian dari formil itu juga harus terpenuhi dalam waktu 7+7 gitu ya. Nanti setelah itu baru kemudian kami lakukan penelaahan. Dan sekaligus juga ada asesmen psikologis yang perlu dilalui, dan itu dan itu membutuhkan waktu juga tidak singkat gitu loh. Jadi tidak serta-merta kemudian permohonan masuk lalu kami langsung memberikan perlindungan tersebut begitu. Tapi melihat tidak ada potensi bahwa mungkin saja Liga Akbar sebagai saksi kunci yang kemudian mencabut laporan yang sudah ditulis di BAP pada 2016 silam, kemudian tahun 2024 ini dicabut. Ada melihat potensi, ada mungkin ancaman atau intimidasi yang akan didapatkan setelah melakukan pencabutan BAP tersebut, Mbak Sri? LPSK belum melihat ya Mas ya, apakah posisi Liga Akbar ini sebagai saksi kunci gitu ya. Kami belum menelaah lebih jauh ya, dan belum melihat seperti itu gitu. Jadi kami perlu penelaahan lagi lebih dalam gitu loh. Untuk saat ini LPSK belum menentukan siapa-siapa itu yang menjadi saksi kunci gitu ya. Dan sementara pemohon yang sekarang ini masuk dan kami juga masih proses, dan itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemarin kami sudah lakukan preskon, itu ada sekitar 10 yang sudah mengajukan resmi ke LPSK. Itu pun juga prosesnya belum sampai pada putusan pemberian perlindungan, karena memang banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Oke, sampai proses kemudian diterima, disetujui mendapatkan perlindungan itu apa saja yang harus disiapkan oleh para saksi? Ya, yang pasti kan formil ya Mas. Formil itu seperti biasalah, identitas dan sebagainya. Nanti setelah dari situ kemudian kita akan mendalami keterangan dari pemohon yang mengajukan perlindungan. Lalu kami kemudian melakukan assessment. Assessment itu adalah assessment psikologis forensik ya. Nah, dari situ kemudian baru kami bisa melihat apa hasil daripada telaah dan juga assessment forensik tersebut, baru kami bisa putuskan dalam sebuah sidang SMPL. Baik, saya mau ke Pak Bambang Rukminto selanjutnya. Pak Bambang, ini kan memang yang dilakukan Liga Akbar saat ini cukup riskan ya, berisiko karena mencabut laporan yang sudah diajukan tahun 2016 silam, pada tahun 2024 ini 8 tahun selang kasus sudah berjalan. Dan mungkin memang ada potensi ancaman atau intimidasi. Sebetulnya menurut Anda bagaimana pihak kepolisian harus menyikapi hal ini? Ya, peristiwa ini kan semakin berkembang ya, terkait dengan pencabutan kesaksian 8 tahun yang lalu, dan kemudian perubahan-perubahan yang sangat dinamis ini tentu menempatkan kepolisian dalam posisi berhadapan-hadapan dengan para saksi yang mencabut kesaksiannya. Ini menjadi problem memang sejak awal ketika kepolisian tidak bisa menjaga objektivitasnya dalam melakukan penyelidikan sebuah kasus. Makanya sekarang ini seolah-olah saksi ini berhadapan-hadapan langsung dengan kepolisian, sementara kepolisian ini yang diberikan kewenangan negara untuk melakukan menjaga keamanan dan sekaligus menjadi penegak hukum gitu. Makanya dalam konteks ini memang menjadi sangat riskan bagi saksi ketika mencabut kesaksiannya yang kemudian itu memperlemah penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Terlepas dari itu, kepolisian yang sudah diberikan amanah oleh negara tentu tetap harus menjaga keamanan dari semua warga masyarakat, termasuk dari saksi yang akan memberikan kesaksian ataupun mencabut kesaksiannya. Bila saksi ini terancam keamanannya, tentu akan menjadi presiden buruk bagi kepolisian. Gitu. Makanya kepolisian harus benar-benar bisa menjaga kondusivitas keamanan di sekitar peristiwa ini, gitu, agar tidak memunculkan asumsi kemana-mana bahwa kepolisian ini menjadi defensif terkait dengan pencabutan kesaksian yang merugikan kepolisian seperti itu. Sedikit saja Pak Bambang, ini kan yang dilakukan Liga Akbar saat ini mencabut laporan BAP tahun 2016 pada 2024 ini kan sedikit banyak juga mempengaruhi citra penyidik kepolisian.
Karena BAP yang sudah diajukan ditulis begitu, kemudian juga mengatakan ada intimidasi, kemudian ada dorongan untuk kemudian menyetujui BAP yang sudah dituliskan, itu kan juga mempengaruhi citra penyidik menurut Anda? Ya benar, makanya yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini menghadap-hadapkan para masyarakat, para saksi dengan kepolisian, terutama dengan penyidik 8 tahun yang lalu. Terlepas dari itu, kepolisian saat ini harus benar-benar tegak lurus melakukan penyelidikan seobjektif mungkin dan sekaligus menjaga kondusivitas maupun keamanan dari para saksi. Karena isu saat ini sudah berkembang sedemikian rupa, bila muncul gangguan-gangguan keamanan bagi pemberi kesaksian, tentu ini akan menjadi blunder bagi kepolisian sendiri. Upaya yang dilakukan oleh LPSK tentu seperti yang disampaikan Bu Sri tadi membutuhkan waktu untuk asesmen dan yang lain-lain. Terlepas dari itu, kepolisian memang benar-benar harus tetap menjaga para saksi ini seperti itu. Oke, saya mau ke Mas Bana selanjutnya setelah kesaksian yang diberikan oleh Liga Akbar pada program Rakyat Bersuara bersama Iman Wicaksono. Pada acara itu kita juga sedikit banyak bisa melihat ya bagaimana rasa-rasanya Liga Akbar seperti tertekan begitu karena mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan apa yang sudah dikatakan pada tahun 2016 silam pada BAP 2016. Hingga saat ini bagaimana sebetulnya apa yang ditakutkan, siapa yang ditakutkan? Kita buka-bukaan saja, siapa yang ditakutkan oleh Liga Akbar akan memberikan ancaman atau intimidasi? Kalau yang ditakutkan atau diduga akan diancam sebenarnya belum teridentifikasi, Mas Aldi. Belum teridentifikasi karena ya alhamdulillah sampai dengan hari ini Liga Akbar masih bisa memberikan keterangan kepada kami, bisa berkomunikasi dengan kami dengan aman, tidak ada hambatan, tidak ada informasi yang diduga adanya ancaman, intimidasi ataupun yang berkaitan dengan keamanan dari Liga Akbar sendiri, Mas Aldi. Oke, saat ini di rumah Liga Akbar siapa yang mendampingi? Di rumah Liga Akbar kami juga masih terus memantau baik melalui by phone, WA. Nah, untuk yang selalu bersama dengan Liga Akbar saat ini adalah masih dari keluarganya Liga Akbar sendiri. Oke. Baik, kemarin juga nampaknya ada bentuk penyesalan yang mendalam pada saat memberikan pernyataan. Apa sebetulnya bisa dielaborasi lebih dalam lagi penyesalan Liga terkait dengan pernyataannya di BAP 2016 silam? Iya, kalau kami melihat dari penyesalan yang Liga Akbar sampaikan kepada kami, yakni dia merasa bersalah karena sudah memberikan keterangan yang sebetulnya dia sendiri tidak mengalami pada saat kejadian 2016 lalu. Nah, dengan adanya informasi ini, dengan adanya viral berita ini, dia memberanikan diri datang kepada kantor kami dan memberikan informasi bahwa pada saat itu kejadiannya tidak seperti itu. Gitu, Baik, saya mau ke Bu Sri sekarang begitu dengan adanya pencabutan BAP oleh Liga Akbar kan kita bisa ini kan dampak konsekuensinya panjang ya sampai tahun 2024 ini kemudian sudah ada beberapa orang yang ditahan. Ini juga mempengaruhi terhadap apa yang sebetulnya terjadi pada saat itu antara Vina Eki dan juga gerombolan yang diduga melakukan penganiayaan pada saat itu. Kalau LPSK melihat adanya saksi yang kemudian mencabut BAP-nya 8 tahun silam padahal sudah ada orang yang sudah terpidana pada saat ini gitu. Bagaimana melihat posisi Liga Akbar ini sebagai saksi? Ya, kalau untuk menilai bagaimana kualitas dari sebuah keterangan itu kan sebenarnya bukan ranahnya LPSK ya gitu, tetapi ranah LPSK adalah memberikan perlindungan. Namun dalam proses memberikan perlindungan tetap kami juga akan mengecek lebih lanjut ya keterangan-keterangan, kemudian kesesuaian ya. Selain itu juga ada asesmen psikologis forensik yang itu akan membantu gitu loh untuk memberikan panduan ya bagi LPSK. Selain itu kan perlindungan yang diberikan LPSK juga berbasis pada pasal 28 Undang-Undang 31 Nah itu nanti tahun 2014, menjadi bahan pertimbangan juga nggak terkait dengan pernyataan yang berbeda tahun 2016 dan 2024 begitu? Apa bisa memberikan pembenaran terhadap kesaksian yang mana ini LPSK?
Ya, kalau soal itu Mas, nanti kita kan LPSK harus telaah lebih jauh. Oke, baik. Ya, telaah lebih jauh, terus Baik. Nanti kita akan melihat hasil penelaahannya. Tapi kalau misalnya nanti mendapatkan perlindungan, bentuk perlindungan apa yang akan diberikan kepada Liga? Kalau merujuk pada Undang-Undang 31 2014, LPSK kan memiliki beberapa kewenangan ya. Satu, ada perlindungan fisik, lalu kemudian perlindungan prosedural, kemudian perlindungan medis dan juga psikologis gitu loh. Jadi beberapa perlindungan itu ya bisa diberikan bukan hanya kepada Liga Akbar, tapi juga kepada pemohon-pemohon lain yang memang bisa mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Baik. Oke, jadi itu bentuk perlindungannya ya, dan masih sampai saat ini telah Pak Bambang, kita melihat nanti jika kemudian LPSK memberikan perlindungan integritas kepolisian begitu, terutama terkait dengan pernyataan dari BAP yang dicabut dan juga ada dorongan intimidasi nampaknya untuk menyetujui BAP yang diberikan kepada Liga 2016 silam. Ini akan terpengaruh nampaknya, bagaimana pendapat Anda? Ya, terkait dengan pencabutan kesaksian tentu akan merubah konstruksi peristiwa yang sudah selesai, sebenarnya sudah disidangkan dan sudah inkrah gitu. Hal ini tentu akan mengganggu kredibilitas penyidikan kepolisian gitu. Yeah. Tetapi bagaimanapun juga kepolisian juga pernah salah. Makanya upaya untuk audit investigasi yang sering saya sampaikan itu penting sekali untuk menjaga agar ke depan ini tidak terulang lagi. Makanya kesaksian dari Liga Akbar maupun dari kawan-kawan yang lainnya ini sangat penting, bukan hanya sekedar terkait dengan peristiwa, tapi juga untuk meluruskan bagaimana penyelidikan kepolisian ke depan agar tidak terjadi peristiwa seperti ini terulang kembali seperti itu. Oke, ini kemudian ada banyak juga dorongan untuk membentuk tim pencari fakta, kemudian meminta Presiden juga ikut ambil alih dalam menangani kasus ini agar lebih cepat begitu. Menurut Anda bagaimana? Ini juga termasuk salah satu permintaan dari keluarga Vina untuk menghentikan sementara penyidikan terhadap kasus ini. Dengan perkembangan kasus yang berlarut-larut ya, saya melihat ini sudah berlarut-larut karena sebenarnya kasus ini sederhana. Bila kepolisian bertindak lebih tegas, sebenarnya bisa lebih cepat. Makanya ketika ada usulan terkait dengan tim pencari fakta, ini mungkin bisa mendorong agar kepolisian lebih cepat untuk menuntaskan kasus ini. Bila tidak, tentu asumsi masyarakat akan menjadi negatif kepada kepolisian. Gitu. Makanya tim pencari fakta ini sepertinya juga penting untuk dilakukan untuk mengembalikan marwah kepolisian, gitu. Bukan hanya sekedar mendesak kepolisian menuntaskan kasus, tapi untuk menjaga marwah kepolisian biar bisa lebih objektif seperti itu. Baik, Pak Bambang, semoga kesimpang siuran kasus ini bisa segera terungkap kepada publik dan bisa kita tahu titik terang dari segala perjalanan kasus kematian Vina dan Eki 2016 ini. Untuk sementara terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES sudah bergabung, Ibu Sri Suparyati, Wakil Ketua LPSK dan juga Kuasa Hukum Liga Akbar, Mas Bana. Terima kasih sudah bergabung bersama ini sore kali ini. Selamat sore, salam sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari penjuru dunia bersiap melaksanakan puncak ibadah haji tahun ini. Mereka akan bergerak menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina atau biasa disingkat Ar-Muzna. Dan pada 9 Zulhijjah 1445 Hijriah atau tepatnya pada hari Sabtu 15 Juni 2024, jemaah haji akan berangkat menuju Padang Arafah yang terletak di sebelah timur laut kota Mekah, Arab Saudi. Jemaah berangkat mulai pukul 7 pagi waktu Arab Saudi dan melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan salah satu rukun haji. Wukuf dilaksanakan sejak tergelincir matahari atau waktu zuhur sampai dengan terbenam matahari. Ya, dan malam harinya pemirsa, setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jamaah haji akan berkumpul di Musdalifah dan menginap di sana atau biasa disebut dengan mabit di Musdalifah. Jamaah juga akan disunahkan di sini untuk kemudian mengambil 7 butir batu kerikil untuk digunakan saat lempar jumroh. Sementara untuk jemaah lansia, disabilitas, pengguna kursi roda atau yang sedang sakit, ini bisa mengikuti skema murur, yaitu hanya melintas saja
alias tidak menginap. Baik, pemirsa, setelah kemudian bermalam atau mabit di Musdalifah pada 10 Zulhijjah atau 16 Juni 2024, jamaah haji akan kemudian melakukan lempar jumroh akobah dan juga tahalul ataupun bercukur ya. Ini waktu melempar jumroh akobah adalah dari mulai terbit fajar sampai terbit fajar keesokan harinya. Lalu yang paling penting juga melakukan tahalul atau bercukur yang menandakan selesainya rangkaian ibadah haji, di mana tahapan ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Baik, kemudian pada 11 hingga 13 Zulhijjah pemirsa atau tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2024, para jamaah haji ini akan menginap di Mina dan melempar jumroh di hari Tasyrik. Begitu. Baik, lalu pada tanggal 12 Zulhijjah atau 18 Juni 2024 dimulailah proses kepulangan nafar awal atau jamaah haji yang memilih waktu untuk meninggalkan Mina menuju Mekah lebih dahulu. Ya, selanjutnya pemirsa, yaitu tepatnya untuk kepulangan nafar akhir dimulai pada 13 Zulhijjah atau 19 Juni 2024. Ini nafar sani dari Mina ke hotel yang ada di Mekah, kembali lagi ya ke kota Mekah. Baik, pemirsa, tim iNews Media berkesempatan untuk melihat pembuatan kain kiswah ataupun penutup Ka'bah ini yang terbuat dari 120 kg emas, dan biasanya kain kiswah ini diganti setiap tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan wukuf di Arafah. Berikut informasi selengkapnya. Tim iNews Media berkesempatan mengunjungi tempat pembuatan kain kiswah untuk Ka'bah secara eksklusif. Kantor dan pabrik pembuatan kain kiswah ini berada di kawasan King Abdul Aziz, Mekah, Arab Saudi. Di dalam gedung ini, pengunjung bisa menyaksikan langsung video sejarah kain kiswah. كلها 146 للهجرة وبأمر من جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بإنشاء دار كسوة الكعبة المشرفة بمحلة رجال بجوار الحرم الشريف. 99 عام والمملكة العربية السعودية تكسو الكعبة المشرفة بأجمل الكلف حتى بلغت تكلفة كسوة الكعبة قرابة 25 مليون ريال سعودي. Dari gedung pertama, kunjungan berlanjut ke gedung kedua. Di sini merupakan tempat pemintalan kain kiswah dengan benang berwarna hitam dan putih. Benang sutra didatangkan dari Italia dengan mutu terbaik di dunia. Pembuatan kain kiswah menggunakan mesin berteknologi canggih dan khusus untuk menjahit kain kiswah saja. Hari ini kita berkesempatan mengunjungi kantor tempat pembuatan kiswah, yaitu penutup Ka'bah. Pembuatan prosesnya mencapai waktu hingga 8 bulan, membutuhkan 120 kilo benang emas dan juga 100 kilo benang perak. Prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama karena dibutuhkan ketelitian yang luar biasa. Satu huruf saja membutuhkan waktu 1 hari dalam pembuatannya. Kain kiswah diganti setiap 9 Zulhijjah atau bersamaan dengan wukuf di Arafah yang menandai dimulainya ibadah haji. Namun sejak tahun 2022, untuk pertama kalinya, kiswah diganti pada 1 Muharram atas perintah Raja Salman. Saat diganti dengan yang baru, biasanya kiswah yang lama dijadikan souvenir kepada negara sahabat atau disimpan di kedutaan Arab Saudi di berbagai penjuru dunia. Dari Mekah, Arab Saudi, Hana Fauzi, Wahyu Triyogo, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini jelang puncak ibadah haji, kami sudah terhubung dengan rekan Suhud Nur Fadli di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Suhud. Oke, ini sudah besok ya puncak pelaksanaan wukuf di Arafah. Sejauh ini bagaimana persiapan? Waalaikumsalam, selamat siang waktu Arafah, Arab Saudi, Aldi. Masya Allah, baik. Suhud, ini besok akan pelaksanaan wukuf di Arafah. Sejauh mana persiapan untuk menampung para jamaah haji dari mulai maktab hingga kemudian tenda-tenda bagi jamaah haji seluruh dunia akan melaksanakan puncak haji di sana? Iya, Aldi, dapat saya laporkan langsung dari kawasan Arafah, Mekah, Arab Saudi.
di belakang saya, Aldi, bisa dilihat baru saja berdatangan kloter 7 dari Kabupaten Pulang Pisau, Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang tiba di kawasan Arafah. Nantinya jemaah haji ini akan menempati 1.169 tenda di 73 maktab yang terbagi dalam 11 sektor, di mana untuk fasilitas tenda di Arafah sendiri sudah dicek fungsi dan semuanya berfungsi dengan baik, di antaranya mulai dari pendingin ruangan atau AC, stop kontak, lalu dapur, karena nantinya untuk pertama kali akan mendapat fungsi secara penuh selama 15 kali, di mana 6 kali diantaranya merupakan makanan siap saji, Aldi. Dapat saya laporkan juga bahwasanya untuk jemaah keberangkatan ke Arafah itu nantinya akan terbagi dalam tiga keberangkatan, Aldi, atau 3 trip. Di mana trip pertama dimulai dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Selanjutnya trip kedua dimulai pukul setengah 10 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Sedangkan trip terakhir dimulai dari pukul setengah 4 sampai dengan 8 malam waktu Arab Saudi. Bagi jemaah haji Indonesia, sebelum keberangkatan diimbau untuk mempersiapkan diri dengan memakai ihram dan juga membawa alat pengenal identitas diri seperti smart card atau nusuk. Karena nantinya nusuk ini akan menjadi akses bagi jemaah untuk memasuki kawasan Arafah, Aldi. Dan saat ini masih ada sekira 7.000 atau 3% jemaah yang belum mendapatkan nusuk dari masyarik atau pihak pengelola ibadah haji. Tapi nggak usah khawatir karena nantinya jemaah haji akan diperiksa secara manual dengan berbekal visa dan paspor, Aldi. Baik, Suhud, di sini, Aldi, dilaporkan lebih dari 41 derajat Celcius. Baik, Suhud, semoga persiapan menjelang wukuf di Arafah ini bagi seluruh jemaah haji di sana berjalan dengan lancar. Begitupun bagi para jemaah asal Indonesia yang akan diberangkatkan secara kloter ya di sana menuju Arafah untuk kemudian melaksanakan puncak ibadah haji. Terima kasih Suhud Nur Fadli melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali, selamat beribadah, sehat selalu.